Shalom, tema komsel kita pada malam nanti, Korban Paskah, berdasarkan Keluaran 12, ayat 1-3, ayat 21-31, dan ayat 40-42. Paskah pertama dalam Alkitab dicatat dalam Keluaran 12 yang terjadi di Mesir sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan sekitar 1513 sebelum Masehi. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya di tanah Mesir. Udara terasa tegang, seakan seluruh alam menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Selama berbulan-bulan, negeri itu telah diguncang 9 tulah. Dahsyat air menjadi darah, katak memenuhi daratan. Gelap gulita menyelimuti negeri, namun hati Firaun tetap keras. Ia menolak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kini tibalah tulah terakhir, tulah yang ke-10 dan paling mengerikan. Melalui perantaraan Musa, Tuhan menyampaikan pesannya pada tengah malam. Setiap anak sulung di Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di takhta, sampai anak sulung hamba yang paling hina, bahkan anak sulung ternak, tidak ada rumah yang luput dari ratapan. Namun kepada bangsa Israel diberikan sebuah perintah yang penuh makna. Setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba jantan, tidak bercacat, berumur 1 tahun. Domba itu disembelih pada senja hari, dan darahnya dioleskan pada ambang atas dan kedua tiang pintu rumah mereka. Dagingnya harus dipanggang dan dimakan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Mereka harus memakannya dengan sikap siap berangkat, pinggang berikat, kasut di kaki, tongkat di tangan. Malam itu disebut sebagai Paskah, sebab Tuhan akan melewati rumah-rumah yang ditandai dengan darah. Ketika malaikat maut melintasi Mesir, ia melihat darah itu dan melewati rumah tersebut. Tetapi di setiap rumah orang Mesir terdengar jerit tangis yang memilukan. Tidak ada satu rumah pun tanpa kematian. Akhirnya Firaun menyerah. Dalam duka dan ketakutan, ia memanggil Musa dan memerintahkan bangsa Israel pergi dari negerinya. Malam pembebasan itu menjadi titik balik sejarah akhir dari perbudakan dan awal perjalanan menuju tanah perjanjian. Maksud dari tulah ke-10, bukan sekadar hukuman, melainkan pernyataan kedaulatan Tuhan atas kehidupan dan kematian. Maksudnya antara lain, 1. Menyatakan kuasa Tuhan yang mutlak. Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada kuasa, bahkan raja terbesar sekalipun, yang dapat melawan kehendaknya. 2. Menghancurkan kesombongan Firaun, anak sulung, melambangkan masa depan dan kekuatan suatu bangsa. Dengan tulah ini, Tuhan mematahkan kesombongan Mesir. 3. Membebaskan umatnya. Tulah ini menjadi puncak dari proses pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Arti dan makna kisah Paskah. Kisah Paskah mengandung makna rohani yang sangat dalam. Pertama, darah
sebagai tanda perlindungan darah anak domba menjadi simbol keselamatan, bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena ketaatan dan iman pada perintah Tuhan. Kedua, pengorbanan domba tak bercacat melambangkan pengorbanan yang sempurna. Dalam tradisi Kristen, peristiwa ini sering dipahami sebagai bayangan pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Ketiga, pembebasan dari perbudakan Mesir melambangkan perbudakan dosa, dan Paskah melambangkan pembebasan menuju kehidupan baru. 4. Awal yang baru. Tuhan menetapkan bulan itu sebagai awal tahun bagi Israel. Artinya, pembebasan adalah awal identitas baru sebagai umat pilihan. Aplikasi dan implementasi dalam kehidupan kisah Paskah bukan hanya cerita sejarah, tetapi memiliki relevansi hingga kini. 1. Ketaatan mendahului mukjizat bangsa Israel. Harus taat lebih dulu mengoleskan darah sebelum keselamatan terjadi. Dalam kehidupan modern, ketaatan pada prinsip kebenaran mendahului perubahan. Kedua, iman di tengah krisis. Di tengah ancaman kematian, mereka tetap percaya dan melakukan apa yang diperintahkan. Sri, hidup siap berjalan. Mereka makan dengan sikap siap berangkat. Ini mengajarkan kesiapan untuk mengikuti panggilan Tuhan kapan saja. Mengingat karya Tuhan, Paskah diperintahkan untuk dirayakan turun-temurun. Artinya, penting untuk mengingat karya Tuhan dalam sejarah hidup kita. Kesimpulan Paskah pertama adalah malam pembebasan yang penuh kuasa, pengorbanan, dan iman. Tulah ke-10 menunjukkan bahwa Tuhan adil sekaligus penyelamat. Ia menghukum ketidaktaatan, tetapi menyediakan jalan keselamatan bagi yang percaya dan taat. Kisah ini mengajarkan bahwa pembebasan selalu dimulai dengan iman dan ketaatan. Darah di ambang pintu bukan sekadar tanda fisik, melainkan lambang kepercayaan penuh kepada Tuhan. Penutup malam Paskah di Mesir bukan sekadar peristiwa sejarah ribuan tahun lalu. Ia adalah kisah tentang harapan di tengah penderitaan, tentang terang di tengah gelap, dan tentang kebebasan yang lahir dari ketaatan. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju masa depan yang dijanjikan. Demikian pula, setiap orang diajak meninggalkan Mesir dalam hidupnya. Ketakutan, dosa, atau keterikatan, dan melangkah menuju kehidupan yang baru dengan iman dan keberanian. Sudahkan kita mengalaminya? Tuhan memberkati.